Assalamualaikum Bu Risanti. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat sekali. Ibu Eka, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Risanti akan melakukan kucing ya? Iya Bu, hari ini saya akan melaksanakan kucing. Oke, nanti ketika Ibu melaksanakan kucing, saya akan penilaian yang sesuai dengan rubrik. Yang apakah yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian pertanyaannya apakah sudah menggunakan kata kunci, kemudian yang ketiga apakah nanti sudah kuci sudah merespon dengan baik jawaban dari coach itu sendiri Iya, ya. Bu. Nah, kemudian pada di sini nanti juga kita akan menerapkan prinsip kucing ya Bu ya. Baik, Ibu. Jadi yang pertama itu kemitraan, kemudian yang kedua proses yang kreatif, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu. Nah, sebelum proses kucing, ketika proses kucing tadi, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Boleh Ibu, silakan. Saya ingin menanyakan kira-kira nanti potensi apa ya Bu yang ketika proses kucing tadi yang ingin Ibu kembangkan tuh yang seperti apa? Yang ingin saya kembangkan dari saya, yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si kuci, dan kemudian kemudian yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif Ibu. Oke. Kemudian pertanyaannya dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang paling ingin Ibu kembangkan itu yang seperti yang bagian mana? Ya, yang ingin saya kembangkan itu mendengar secara aktif, karena dengan saya mendengar secara aktif nanti saya bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuci, dan kemudian saya bisa fokus kepada masalah yang dihadapi oleh si kuci, Bu. Oke. Nah, untuk itu pertanyaan selanjutnya, indikator yang ingin Ibu capai itu yang seperti apa? Indikator yang saya ingin capai kepada kuci, nanti saya harapkan kuci bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu nanti saya akan saling sharing kepada kuci agar kuci bisa menemukan masalah, jawaban-jawaban atas masalah kuci. Oke, baik. Jadi indikator yang ingin dicapai itu adalah menemukan solusi. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian nanti silakan Ibu bisa melakukan proses kucing. Semoga proses kucingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu. Nanti setelah selesai proses kucing kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, baik Bu. Iya. Dari saya cukup sekian ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Riz. Apa kabar Bu Nani? Alhamdulillah sehat Bu Riz. Iya, Ibu katanya ada yang mau disampaikan ya ke saya. Kira-kira Iya. apa Ibu? Betul sekali Bu Riz, saya ingin sedikit bercerita dengan Bu Riz tentang keadaan kelas saya Bu. Ya baik, di sini kita ada waktu sekitar 5-20 menit ya. Silakan Ibu menyampaikan apa yang mau disampaikan ke saya. Silakan Ya. Baik Bu, jadi begini Bu, di kelas saya itu ada sebagian murid yang suka berbicara sendiri saat gurunya memberi pelajaran Bu. Oh, jadi di kelas Ibu itu ada yang ngobrol terus gitu ya, berisik gitu ya Bu. Tapi masih sebagian ya Bu ya? Iya, masih sebagian Bu. Jadi di kelas Ibu masih ada, walaupun nggak semua, masih ada sebagian siswa yang berbincang-bincang sendiri ya Bu, ngobrol sendiri di dalam kelas ya Bu. Ya, oke. Baik, kira-kira setelah kita berbincang nih, apa harapan Ibu? Jadi harapan saya itu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu. Ya, jadi Ibu ingin menciptakan kelas yang kondusif ya. Kemudian apa perubahan yang Ibu inginkan di kelas Ibu? Yang saya inginkan yaitu perubahan yang nyata ya Bu. Jadi anak itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak akan merasa senang, merasa nyaman, sehingga tidak ada lagi masalah atau murid yang mengganggu saat
pembelajaran berlangsung Bu. Oh ya, jadi ibu ingin waktu pembelajaran itu semua siswa aktif ya Bu, Iya, tidak ada Bu. yang berisik, tidak ada yang berbincang-bincang seperti itu. Iya, Kalau betul. menurut ibu di dalam kelas ibu sekarang kondisinya itu dari level 1 sampai 10 di kelas ibu posisinya ada di level mana? Menurut saya masih di level 5 sampai 6 Bu. Iya ya. Mm-mm. Jadi sekarang ini masih sekitar 5 sampai 6 ya Bu. Harapan ibu setelah nanti kita berbincang, ibu mau kondisi kelas ibu di level berapa? Kalau harapan saya setelah saya nanti berbincang dengan Bu Eri, saya menginginkan di level 8 sampai 9. Jadi level 8 sampai 9 itu kira-kira yang seperti apa ya Ibu? Kalau yang saya inginkan sih anak-anak harus aktif ya Bu dalam ikutin pelajaran, terus anak itu merasa nyaman, anak itu merasa senang, tidak ada yang mengganggu, jadi kita semuanya aktif gitu Bu. Jadi pembelajaran itu bisa berlangsung secara interaktif seperti itu Bu. Iya, bagus sekali. Nah, untuk biar kita itu nanti tercapai keinginannya ibu di level 9 sampai 8 sampai 9, kira-kira ibu ada ide nggak? Ada ide atau metode yang bisa kita lakukan Bu? Ya, menurut saya itu ingin melakukan pembelajaran dengan berbagai metode Bu. Kalau kemarin kan saya hanya menggunakan metode diskusi, menggunakan metode presentasi, sepertinya itu masih kurang Bu. Jadi saya akan mendownload video supaya anak itu bisa melihat secara visual, bisa mendengarkan, bisa oh ya ternyata video itu bagus. Terus saya juga akan mengenalkan Canva Bu kepada murid-murid saya, karena di tempat saya itu jauh Bu dari jaringan internet. Begitu. Iya Bu. Jadi ide ibu tadi satu mendownload kemudian memutar video di Iya. kelas, kemudian ibu akan mengenalkan Canva di Iya. sekolah ibu. Iya, betul, Nah, Bu. kalau di ide itu, metode itu yang ibu sebutkan tadi, kira-kira untuk waktu dekat ini yang paling nyaman kira-kira yang mana yang akan ibu lakukan? Yang video Bu. Oh ya. Iya. Jadi ibu akan memutar video ya Iya. di dalam kelas. Oke. Iya, betul, Bu. Kira-kira ibu akan melaksanakan metode ibu itu kapan kira-kira? Secepatnya Bu. Oh ya. Iya, karena saya nanti malam akan mendownload dulu Bu di laptop saya, karena kalau download ke sana nggak mungkin Bu, jaringannya nggak bisa. Jangankan untuk ini ya, untuk mengirim gambar pun tidak bisa Bu. gitu ya, Jadi Bu. saya harus berusaha dulu, harus mendownload dulu video yang akan saya putar nanti malam, sehingga besok pagi sudah anak-anak sudah dapat melihat Bu, bisa ngikutin pelajaran itu Bu. Iya, bagus sekali. Jadi ibu mempersiapkan sudah dari rumah ya Iya, Bu. betul Bu. Kira-kira nih ibu untuk bisa mengingatkan komitmen ibu untuk selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kira-kira siapa saja yang akan terlibat? Yang akan terlibat terutama pasti guru dan murid ya Bu di dalam kelas. Kemudian nanti saya akan mengajak rekan sejawat Bu ya, terutama karena saya guru kelas 6, jadi saya akan mengajak guru kelas 5 juga Bu, Oh, iya. supaya ikut terlibat. Jadi mereka juga biar sama seperti saya Bu, biar anak-anak suka nggak berisik, nggak mengganggu kelas yang lain seperti itu Bu. Ya, jadi ibu nanti akan berkolaborasi Iya, ya Bu betul kepada Bu. dengan teman sejawat, kemudian dengan kepala sekolah. Ya, Betul. bagus sekali Ibu. Hmm. Nah, semoga Ibu nanti akan mendapat hasilnya. Saya jadi sudah tidak sabar lagi nanti Ibu akan menceritakan kembali tentang keberhasilan Ibu. Semoga berhasil ya Bu. Iya, amin. Ya, kita sudah berada pada sesi akhir ya Bu. Ya. Apakah masih akan ada yang Ibu ceritakan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Bu. Jadi terima kasih ya Bu, hari ini kita sudah berbincang-bincang. Semoga dengan perbincangan kita yang singkat ini, semoga Ibu bisa mendapat solusi, kemudian Ibu bisa menerapkan rencana-rencana aksi Ibu dan berhasil. Amin. Iya Bu, nanti secepatnya saya kabarin ya Bu. Saya akan menerapkan solusi yang saya dapatkan. Saya juga senang bisa bertukar pikiran dengan Ibu,
Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Secepatnya saya akan kabarin Bu. Saya doakan berhasil dan sukses ya Bu. Amin. Ya, baik, saya akhiri untuk perbincangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ri. Terima kasih juga Bu Nani, sama-sama. Bagaimana Ibu tadi proses kucingnya? Ya, alhamdulillah Bu Eka, tadi saya sudah melaksanakan proses kucing bersama Bu Nani dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dalam kucing saya tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Yang pertama saya menanyakan tujuan dari kucing itu, kemudian melaksanakan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Nani, kemudian saya membimbing Bu Nani untuk merencanakan aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian saya juga meminta Puci untuk bisa bertanggung jawab atas rencana yang sudah direncanakan agar nanti berjalan dengan lancar, kemudian bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan Bu Nani. Baik, jadi sudah sesuai semua ya Bu ya, Iya, sudah Bu. berjalan ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya kalau saya sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot, saya nanti akan bisa menggali hal-hal yang menjadi masalah Bu Nani, sebagai nanti Bu Nani bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri. Begitu Bu. Kemudian dengan membuat pertanyaan yang berbobot, di situ juga saya bisa fokus untuk berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi semuanya sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Jadi mulai dari alur ceritanya, kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi di sini kita cukupkan sekian ya Bu ya. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi semua sudah dilakukan. Nanti kita bisa bertemu lagi untuk pada kegiatan kucing. Kita bisa bertemu lagi pada kegiatan kucing untuk selanjutnya ya Bu ya. Jadi dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Ibu. Eka, Waalaikumsalam Bu Wanda. bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik Bu Wanda. Bu Wanda Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu Ibu. Jadi begini Bu Eka, hari ini kan Bu Eka akan melakukan proses kucing. Nah kemudian sebelum melakukan proses kucing, nanti ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eka. Oh baik Bu. Iya, jadi seperti ini Bu Eka. Pada antara coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing? Apakah jawabannya disampaikan kucing itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Eka sampaikan? Kemudian jawaban itu juga apakah nanti bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan sebuah permasalahan. Kemudian jangan lupa juga ya nanti Bu Eka menyesuaikan dengan prinsip kucing seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Baik Bu. Boleh silahkan. Ya, jadi yang pertama kompetensi kucing apa yang nanti ingin Bu Eka kembangkan Bu? Terima kasih Bu Wanda. Jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu. Jadi perisan. Nah, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu Ibu. Iya, baik Bu Eka. Jadi itu ya Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Yang mana Bu Eka? Baik Bu Wanda. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan, yakni tentang memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, baik Seperti Bu itu. Eka. Jadi itu kompetensi spesifik ya yang nanti ingin dikembangkan oleh Bu Eka. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Bu Eka sendiri itu apa Bu Eka? Baik, untuk indikator sendiri, indikator ketercapaiannya yakni Kuci itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi seperti itu Bu. Iya.
jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bu Eka melakukan kucing dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, siap. Terima kasih ya Bu Eka. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Riz, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah kabar saya bagus, alhamdulillah sehat. Baik, waktu sebentar Ibu. Bisa Ibu. Baik, kira-kira nih Bu Riz mau cerita apa nih Bu? Iya Bu, jadi ada yang mau saya ceritakan kepada Bu Eka hari ini. Jadi saya mengalami sedikit masalah di kelas saya Bu. Oh baik Bu. Kira-kira hal apa nih Bu yang bisa diharapkan setelah nanti kita berbincang? Ya, Oh begitu ya Bu ya. Tentu saja boleh Bu. Jadi saya malah merasa senang ketika Bu Riz mau bercerita dengan saya. Kira-kira permasalahan yang apa ya Bu? Yang seperti apa nih Bu? ya, jadi permasalahan ini permasalahan di kelas yang saya ajar ya Bu. Jadi di kelas saya itu walaupun sudah saya gunakan metode, media, terus bagaimana saya membuat anak-anak itu menarik dalam belajar, tapi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif Ibu dalam pembelajaran yang saya ajarkan di kelas Bu. Oh jadi begitu ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira kesulitan belajar yang seperti apa nih Bu dari beberapa siswa Ibu yang kurang memahami pembelajaran Ibu nih? Ya, jadi yang pertama ketika ada anak yang kurang aktif saya tanyakan, kamu kenapa kok diam saja? Kemudian jawaban mereka salah satunya yaitu, Bu saya itu kurang bisa melihat dari tempat duduk saya, jadi ketika ibu menulis di papan tulis atau ibu memutar video itu saya kurang bisa melihat dengan jelas Bu. Terus ada lagi yang, Bu saya itu kurang bisa melihat, kurang bisa konsentrasi karena saya belum sarapan Ibu, katanya seperti itu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira ini faktor apa nih Bu yang menyebabkan mereka itu kesulitan belajar? Ya kalau yang dia nggak bisa melihat itu mungkin memang anak itu, mohon maaf, mungkin ada gangguan penglihatan Bu. Kemudian yang kurang fokus itu memang dia itu belum sarapan mungkin Ibu. Oke, jadi ada beberapa kesulitan yang mungkin dari melihat, kemudian yang belum sarapan ya Bu ya. Iya Bu. Oke, nah kemudian harapan Ibu nih terhadap siswa itu seperti apa nih Bu? Ya, jadi harapan saya itu semua siswa saya itu bisa aktif dalam pembelajaran yang saya ajar. Jadi enggak yang separuh aktif, separuh tidak, itu tidak. Jadi saya maunya semua itu aktif, bisa mengikuti pembelajaran, waktunya kegiatan kelompok, mereka bisa aktif kegiatan kelompok. Waktunya klasikal juga mereka bisa melihat atau memahami pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Baik, jadi Ibu berharapnya seluruh siswa itu aktif ya Bu ya, Iya, Bu. pada kegiatan pembelajaran dan apa? Kalau untuk anak yang kesulitan melihat itu Bu, mungkin nanti akan saya bimbing, coba mau saya cek aja dulu anak ini memang benar-benar kesulitan belajar apa memang beliau itu belum bisa membaca. Jadi nanti akan saya lihat, suruh membaca dari jauh, dari dekat, jadi biar bisa saya identifikasi memang kekurangannya itu seperti apa. Kemudian untuk anak yang kurang fokus karena tidak sarapan, ya nanti saya akan memberikan sedikit pengertian bahwa sarapan itu sangat penting untuk kesehatan dan untuk fokus dalam. Baik Bu Riz, jadi menurut saya tadi itu rencana Ibu udah sangat bagus, rencana yang akan dilakukan oleh Bu Riz. Nah, Bu Riz bisa memeriksa kesehatan mata dari siswa tersebut, kemudian bisa mengingatkan siswa dan juga Ibu juga bisa mengingatkan orang tuanya, jadi kita saling berkolaborasi seperti itu ya kan Bu? Iya, jadi nanti mungkin anak itu akan saya periksakan, saya berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah, minta izin dengan kepala sekolah. Kalau saya boleh diizinkan, saya akan berkunjung kepada orang tuanya, nanti kita bisa ngobrol secara langsung lebih lanjut nanti apa tindakan yang akan kita ambil. Kemudian kalau untuk anak-anak yang tidak sarapan itu mungkin saya lakukan dengan cara share di WA grup Bu. Jadi di kelas saya kan masih ada grup WA ya Bu. Jadi nanti saya share ke situ, bisa untuk kerjasama dengan wali murid agar anak itu sebelum berangkat diusahakan sarapan dulu gitu, dipersiapkan sarapannya dulu, kemudian
tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak tersebut. Begitu Bu. Baik. Berarti nanti ketika pemeriksaan mata itu nanti bisa didampingi oleh orang tua ya Bu ya? Ya, jadi mungkin saya izin dengan orang tua, saya bawa anaknya mungkin ke optik atau gimana dengan izin orang tua, nanti biar nanti kalau ada apa-apa kan bisa langsung kita komunikasikan Bu. Oke, baik Bu Ris. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan rencana untuk memeriksakan mata siswa tersebut? Dan ketika untuk anak yang belum sarapan tadi kan sudah bisa nih melalui Iya. share group ya. Iya. Nah, jadi kira-kira untuk yang anak yang mau memeriksakan mata ini kira-kira Ibu mau kapan? Mudah-mudahan nanti saya bisa langsung dapat izin dari kepala sekolah, mungkin nanti pulang sekolah saya berkunjung ke rumah anak tersebut Ibu. Oke, oke. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Kemudian ini kira-kira komitmen apa nih Bu terhadap rencana penyelesaian masalah Bu Ris ini? Ya, jadi tentunya saya akan melaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan, konsekuen sampai terlihat hasilnya dari tadi permasalahan anak-anak saya tersebut Ibu. Oke, baik. Jadi kira-kira ini siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu, kemudian bisa menjaga komitmen Ibu dalam penyelesaian masalah ini nih Bu? Ya, yang paling utama ya satu yang ada di sekolah adalah kepala sekolah. Kemudian selain kepala sekolah juga teman sejawat. Kemudian selain teman sejawat tentunya juga wali murid Bu, itu yang akan mungkin kita kolaborasikan. Baik, benar sekali Bu. Jadi harus saling berkolaborasi ya Bu ya, antara pihak sekolah maupun pihak dari orang tua tersebut. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, gimana nih Bu untuk tindak lanjutnya untuk yang kedepannya seperti apa? Ya, jadi saya tetap akan berkomitmen untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua, kemudian juga dengan atasan. Di sini adalah kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Jadi kalau umpamanya nanti terjadi hal yang seperti ini lagi, nanti kita akan saling mengingatkan begitu Ibu. Oke, benar sekali ya Bu ya. Jadi memang harus ada kolaborasi. Nah, baik Bu Ris, bagaimana dari perbincangan hari ini? Bagaimana perasaannya? Perasaan saya sudah lega ya Bu. Saya sudah mendapatkan solusi setelah berbicara dengan Bu Eka. Saya bisa dapat pandangan apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya Ibu. Alhamdulillah. Jadi bisa dilaksanakan ya Bu ya. Iya. Dan rencananya juga bisa dilakukan dengan penuh semangat ya Bu ya. Iya Ibu. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu, apa yang ingin Ibu sampaikan lagi? Masih adakah? Sepertinya sudah cukup ya Ibu. Ini saya sudah mendapat solusinya. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Eka. Sama-sama Bu. Bu Eka, bagaimana tadi proses kucingnya Bu? Alhamdulillah Bu Wanda, prosesnya berjalan dengan lancar dan juga bisa selesai dengan baik seperti itu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Eka, setelah proses kucing tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Eka terkait dengan indikator yang ingin Bu Eka capai, itu bagaimana? Jadi yang tadi yang sudah saya lakukan ya Bu untuk proses kucingnya, tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian saya juga sudah menanyakan aksi nyatanya kepada kucing gitu kan ya Bu. Jadi kemudian saya juga sudah menanyakan tanggung jawabnya yang seperti apa, seperti itu, dan saya juga sudah berhasil menggali potensi dari kucing untuk menemukan masalahnya kayak gitu, menemukan solusi. Ya, Jadi Masya Allah, seperti itu. luar biasa sekali ya Bu Eka ya. Iya. Jadi tadi Bu Eka sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur kita. Saya amati tadi sudah mulai ya Bu untuk menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, ada rencana aksi permasalahan, ada rencana aksi kucing, serta tanggung jawab dari kucing tersebut. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan antara Bu Eka dengan kucing. Bu Eka sudah fokus terhadap percakapan tadi ya Bu, yang artinya Bu Eka itu ada present ataupun kehadiran penuh dalam proses kucing tersebut. Tadi juga Bu Eka saya perhatikan sudah mendengarkan secara aktif pada saat kucing menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Eka. Nah, menurut saya pertanyaan dari Bu Eka juga sudah berbobot
Kemudian dari pengamatan saya, jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eka dalam proses kucing ini. Mudah-mudahan kedepannya Bu Eka bisa makin lebih sukses lagi dalam melaksanakan proses kucing dan dapat memaksimalkan lagi potensi dari kuci-kuci berikutnya ya Bu. Baik. Terima kasih. Kira-kira untuk kedepannya Bu Eka kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Oke, terima kasih Bu Anda ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, ya untuk proses kucing ini saya ingin lebih mendalami lagi dan juga memahami lagi terkait alur cerita. Jadi lebih baik pada saat saya melakukan kucing, kemudian supaya pada ketika proses kucing itu saya menjadi lebih baik lagi, seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Eka ya. Jadi Bu Eka itu akan lebih mendalami lagi terkait dengan alur kita dalam proses kucing ini ya Bu, dan semoga bisa lebih baik ke depannya dalam proses kucing. Baiklah Bu Eka, terima kasih ya Bu sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat bagus sesuai dengan alur kita. Dan sepertinya saya akhiri ya Bu untuk kegiatan kucing. Dan sepertinya saya akhiri ya Bu untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti jika ada kesempatan di lain waktu kita bisa berbincang kembali ya Bu. Baik Ibu.